Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan saya nggak percaya reinkarnasi untuk melakukan teknik past life regression, Anda tidak perlu percaya dengan adanya reinkarnasi untuk melakukan teknik ini gitu. Jadi nggak percaya reinkarnasi juga tetap bisa melakukan teknik ini. Apa kabarnya nih teman-teman semua yang ada di Facebook? Semoga selalu sehat, ceria, bahagia, terutama sehat ya. Karena kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan semuanya tuh dengan penuh vitalitas dan prima. Oke, sudah ada beberapa yang bergabung ya di sini. Ya, oke. Sebelum kita mulai, malam hari ini saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mensubscribe YouTube dari Empowering Spiritual Indonesia untuk selalu update dari tayangan-tayangan ulang yang pernah live di FB sebelumnya. Juga pengetahuan-pengetahuan menarik tentang spiritual yang mungkin bisa bermanfaat dan juga bisa di-share. Jadi jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya sebelumnya. Ayo buruan di-subscribe. Terima kasih. Nah, kali ini malam hari ini kita akan membahas mengenai past life regression atau mungkin disingkat jadi PLR ya atau PLR. Aduh, suka kelibet nih. Paling gampang PLR aja deh. Nah, pada malam hari ini seperti biasa narasumber kita adalah founder kita sendiri, founder dari Empowering Spiritual Indonesia. Dan beliau ini juga pernah mengarang buku loh, judulnya Reborn, terlahir kembali. Ayo, teman-teman udah pada baca belum? Beliau juga seorang konsultan spiritual dan supranatural, juga seorang hipnoterapis, juga tarot reader. Nah, yang mau konsul nih, buruan di DM aja ya. Oke. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai past life regression yang akan segera saya undang di sini Bunda Luisa Marin Prameswari yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, sudah sering malang melintang kita lihat di televisi dan mendapatkan nama sebagai Madam Louise. Oke, malam hari ini mungkin saya akan panggil Madam Louise saja ya. Halo, selamat malam Madam Louise. Halo Aris, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Bunda apa kabar? Alhamdulillah, excellent. Aduh, semakin bersinar, semakin berbinar-binar ya. Amin, alhamdulillah. Madam, dulu Ya. Bunda ya, sekarang kita manggilnya Madam nih, karena lagi naik nih namanya Madam Louise. Nah, teman-teman mungkin sering nonton nih di Was-Was, di Kabar Mistis ya, ntar malam ya nonton ya, jangan lupa Madam Louise ada di Kabar Mistis Jak TV jam 10 malam. Ya. Jadi pas nih setelah kita nonton live ini mendapat pengetahuan soal past life regression, langsung nonton Kabar Mistis. Oke, mungkin Madam Louise nih, mungkin teman-teman pada kangen nih, udah lama nggak live, mungkin bisa disapa-sapa dulu nih sama Madam nih, teman-teman di Empowering Spiritual Indonesia. Silahkan Madam. Oh ya, terima kasih buat Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu buat teman-teman yang sedang menonton hari ini, baik yang menontonnya di Facebook atau nantinya juga nonton di YouTube ya, Empowering, karena ini akan kita rekam ulang. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa menonton hari ini, teman-teman bisa stay tune kembali di YouTube Empowering Spiritual Indonesia atau Madam Louise. Nah, aku mau nyapa-nyapa untuk seluruh ya teman-teman yang aku udah nggak sering sapa-sapa nih Mas Aris. Aku jarang nge-like ya, jarang sapa-sapa karena aku lagi sibuk. Jadi hari ini aku sengaja ya live Facebook. Kayaknya udah 5 bulan kita tidak live Facebook ya. Hari ini aku ambil tema sengaja adalah past life regression ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum mengetahui
past life regression. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun komen ya, nanti bisa di kolom chat, di kolom komentar ya, bisa kasih pertanyaan. Kalau ada waktu kita akan jawab karena kita hanya 1 jam untuk live ini. Nextnya di setiap minggu kita akan adakan ya Mas Aris ya. Iya, Nah, mudah-mudahan selalu ada. Dan iya. jangan lupa tuh di-invite ya teman-teman. Mungkin ada temennya yang tertarik nih mempelajari atau pengen tahu spiritual tuh seperti apa sih? Yuk dicoba join untuk gabung di grup Facebook Empowering Spiritual Indonesia. Jangan lupa juga follow IG dan YouTube-nya. Karena banyak sekali info-info menarik mengenai spiritual yang mungkin bisa menjadi satu enlightenment, pencerahan-pencerahan, jadi bisa spiritual awakening ya. Oke nih, Madam Louise. Ya. Pada malam hari ini kita membicarakan tentang hipnoterapi past life regression. Past life regression ini ada hubungannya dengan menguak kehidupan lalu ya, Madam ya. Ngomong-ngomong sebenarnya past life regression itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih banyak teman-teman yang bertanya atau masih banyak yang takut atau masih banyak yang tabu dengan kata-kata past life regression. Jadi kalau misalnya kita kulik melalui kata-kata ya hipnoterapi past life regression, mungkin orang-orang berasumsi bahwasanya ketika mereka melakukan teknik ini atau datang ke kita untuk melakukan satu konseling atau hipnoterapi, pasti yang ada di pikiran mereka Mas Aris, aduh pasti aku dihipnotis ya kan, satu. Terus yang kedua ya ada suka dogmanya itu tuh kayak misalnya, aduh pasti ngapain sih aku ngelihat masa-masa lalu, masa sekarang aja belum beres, ngapain gitu. Karena terkadang banyak yang belum paham mengenai teknik past life regression ini. Jadi ada orang yang berpikir bahwasanya ketika mendengar past life regression, mereka berpikir bahwasanya teknik ini hanya melulu untuk mengulik masa-masa lalu. Mungkin yang percaya reinkarnasi merasa, wah pengen lihat leluhur nih, leluhurnya siapa nih, kan ada yang kayak gitu Mas Aris kan. Nah, sebenarnya nggak juga seperti itu hanya sebuah satu penamaan teknik hipnoterapi past life regression. Nah, untuk teman-teman ya kan pasti udah pada tahu dong hipnoterapi adalah satu teknik dari cabang dari kedokteran juga, termasuk dari kesehatan juga kan hipnoterapi, cuma ada bagian-bagiannya. Nah emang belakangan ini teknik past life regression ini makin terkenal karena teknik ini sangat berguna untuk memperbaiki aku pribadi ya, untuk memperbaiki kesuksesan, bisa memperbaiki keuangan, bisa memperbaiki karir kita, bisa memperbaiki kehidupan rumah tangga kita. Jadi sebenarnya banyak kegunaan past life regression ini. Nah, kalau kita kulik sebenarnya past life, jadi kehidupan sebelumnya, regression. Nah, sebenarnya yang sering kita lakukan itu Mas Aris adalah diregresinya, ya. Jadi kita mengakses memori melalui kesadaran kita. Nah, orang kadang suka bingung, kok bisa sih diakses gitu. Nah, kita harus pelajari dulu ya bahwasanya kita punya body, ya, kita punya pikiran, kita punya jiwa. Nah, ketika seseorang sudah meninggal, biasanya ya kan seluruh daripada copy paste apa yang pernah dilakukannya itu, kesadarannya itu terakumulasi Mas Aris di sebuah chip. Nah, katakanlah itu sebuah memori ya. Nah, kalau misalnya orang kan bingung, kok kita udah meninggal kok masih bisa sih diakses ya kan. Nah, karena yang berpindah ke perangkat yang baru adalah kesadarannya. Jadi bukan ruhnya, bukan jiwanya gitu loh. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan saya nggak percaya reinkarnasi untuk melakukan teknik past life regression, Anda tidak perlu percaya dengan adanya reinkarnasi untuk melakukan teknik ini gitu. Jadi nggak percaya reinkarnasi juga tetap bisa melakukan teknik ini karena yang kita akses adalah memori daripada kesadarannya. Jadi yang berpindah kepada perangkat yang baru, casing yang baru adalah kesadaran. Nah, jadi di sana kita bisa akses ya. Misal nih orang suka merasa apakah hipnoterapi past life ini dihipnotis, itu pertanyaan yang paling sering Mas.
Sering banget, wah aku dihipnotis dong. Enggak gitu ya teman-teman ya, enggak dihipnotis, tetapi Anda akan saya guidance menuju ke suatu kondisi yang dinamakan relax terfokus ya. Jadi saya guidance ke satu kondisi meditatif. Artinya kondisi meditatif adalah saya kayak kita kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat kan butuh guide ya, takutnya Heeh. kena. Nah, jadi saya akan mengguidance ya teman-teman memasuki alam relaksasi yang sangat tenang dan sangat santai ya, dimana nanti ketika memasuki satu kondisi ya, di situ saya bisa mengakses memorinya, dan itu bukan apa kata saya Mas Aris, tapi kliennya ngelihat sendiri, merasakan sendiri. Tugas saya sebagai seorang terapi PRL adalah mengguidance, memastikan si kliennya dalam kondisi stay feel good ya, terus mengguidance kliennya dalam kondisi bahwasanya dia sesadar sepenuhnya melakukan hipnoterapi ini, dan juga memastikan bahwasanya teknik ini bermanfaat untuk klien itu nantinya gitu. Jangan sampai ketika melakukan PRL ini malah udah selesai euforia begini, kebanyakan euforianya begini, wah aku ratu ini, wah aku raja ini. Nah itu tuh sering-sering banget tuh terjadi. Jadi makanya ketika orang hendak melakukan PRL ini, saya selalu tanyakan berkali-kali ya, ada beberapa pertanyaan yang suka saya sampaikan. Melakukan ini just for what? Untuk apa gitu. Kalau cuma mau traveling astral, cuma mau tahu-tahu, itu namanya kan traveling astral. Nggak Oh, usah. Jadi kan ada namanya traveling astral holiday spiritual ya. oh, Mungkin kalau orang bilang bahasa-bahasa kejawen ngerogoh sukmo kali iya, ya. iya, iya. Jadi saya Oh, bisa nge-guidance orang itu ngerogoh sukmo, bisa. hmm, Memang itu dalam kondisi deep banget bisa emang. Tapi untuk apa gitu? Justru teknik past life regression ini adalah sebuah teknik yang dilakukan untuk mengakses akar-akar daripada permasalahan, misalnya trauma. Kenapa sih kamu nggak sukses? Kenapa sih kamu udah ngelamar pekerjaan kemana-mana nggak diterima? Ya kan, aduh, kayak saya dulu gitu loh, ngasih profile kemana-mana nggak ada aduh, yang undang presentasi, sedih deh gitu. Terus kamu bisa ngedownload, bisa modeling, misal siapa sih yang kamu suka, kamu bisa download, kita bisa masukkan ke alam bawah sadar, bisa di touch up gitu ya kan, untuk menjadi modeling. Misal kayak aku pribadi jadi Madam Louis ini termasuk profiling setahun Mas. hmm, Jadi aku adalah hasil daripada profiling dari hasil karyaku sendiri. Jadi apa yang aku pelajari itu aku aku jadikan aku modeling, bahwasanya ini adalah hasil daripada PRL, tapi aku PRL-nya itu sampai 3 kali. Cuma yang pertama saja PRL-nya sampai ke yang masa lampau. Yang kedua itu hipnosis. Aku mencari modeling salah satu artis yang aku suka untuk spiritual. Jadi aku modeling, terus salah satu hipnoterapi. Itu dua aku pakai modeling. Jadi sebenarnya hipnoterapi past life ini sangat bagus sekali kalau misalnya masyarakat tahu, mau menerima edukasi dulu, tidak langsung kayak yang menolak, apaan tuh dihipnotis gitu. jadi ternyata dengan PLR ini kita juga bisa mengunduh apa ya namanya memori kesadaran Iya, saat orang kita lain. terbaik orang lain juga bisa ya, Bu Ya, Anda Madam ya. jadi misal Aris, kamu ini pengen banget sih jadi seorang misal pemain teater gitu. Nah, Hmm, pada saat kamu dihipnosis, di situ kita bisa menanyakan ke inner child kamu, ya kan? Ya, ke jiwa halus kamu, ke inner child, kita bisa menanyakan sebenarnya yang kamu pengenin itu apa sih, seperti apa, seperti siapa? Oh, seperti si A. Nah, kita download kesadarannya, memorinya. Nah, itu kita bisa touch up ke alam bawah sadar kamu, karena kadang-kadang kita merasa itu sepele loh, sepele banget gitu. hmm, Tapi ketika kita lakukan terapi itu 1 sampai 3 kali ke beberapa klien, itu 3 bulan kemudian kita bisa melihat perubahan daripada perubahannya. sikapnya, auranya, karirnya, itu pasti. Itu pasti.
Jadi Hmm. nggak gini, nggak mungkin, nggak juga gitu. Itu ilmu pasti 75% pasti berhasil, tetapi mengikuti arahan. Bukan berarti kalau sudah di-download kesadaran orang lain sebagai modeling kamu, terus tiba-tiba kamu kayak ajaib gitu, simsalabim Hmm. langsung bisa. Enggak juga. Kamu harus melakukan kayak seperti apa yang harus kamu lakukan bangun pagi, apa yang harus kamu lakukan bangun tidur. Jadi ada manajemen next-nya gitu. Jadi Oh, ada oke. maintenance-nya gitu. Nggak hanya langsung di hipnoterapi is okay, nggak juga Mas Aris. Itu dengan hipnoterapi nih. Nah, kalau kita kembali ke past life regression, ngomong-ngomong soal past life regression itu ternyata berpengaruh seperti Madam bilang tadi, mempengaruhi kesuksesan, kemudian mungkin ada trauma. Ternyata kalau kita punya trauma di present atau di masa sekarang itu, ternyata ada hubungannya dengan past life kita ya Bunda ya. Ada, ada, ada. Contoh seperti ini. eh, aku pribadi nggak usah orang ya modelingnya. Aku pribadi sendiri. Aku menikah muda, terus suami meninggal, ya kan. Terus udah kayak gitu beberapa kali aku mengalami hubungan itu selalu gagal. Nah, ternyata ketika aku di past life regresi itu, ternyata aku mempunyai apa namanya memori kesadaran aku sebelumnya. Memang aku itu seorang yang apa ya melakukan, aku seorang ratu yang melakukan satu kejahatan semena-mena terhadap orang lain gitu. Jadi di situ memang aku ada harus bayar karma gitu. Dan terkadang ada hubungannya dengan misi jiwa gitu. Ada hubungan dengan misi jiwa juga. Nah, dulu sebelum aku di PRL itu, aku selalu merasa bahwasanya kok dunia ini nggak adil sih gitu. Kok nggak adil sih gitu. Nggak adilnya itu ketika aku menikah di usia muda, terus suami aku meninggal. Setelah itu melakukan beberapa kali hubungan, aku selalu mengalami masa-masa yang menyakitkan. Itu kan ada satu yang kayak ngerasa kok Tuhan itu nggak adil, dunia itu nggak adil gitu. Tapi ketika aku melakukan PRL dengan salah satu mentor, akhirnya aku mengetahui bahwasanya apa yang aku alami sekarang itu memang berhubungan dengan kesadaran aku sebelumnya, dengan memori aku sebelumnya. Nah, ketika itu sudah dirilis ya, dibantu dilepasin. Nah, dari situ aku menyadari bahwasanya segala sesuatu memang yang datang dan pergi dalam hidupku itu adalah satu kapasitas yang diberikan oleh Tuhan atau semesta. Jadi walaupun mungkin kita mengalami satu hubungan merasa kita sakit, kita hanya nangisnya itu hanya sesaat gitu loh Mas Aris, nggak yang terseduh-seduh banget lagi karena sudah merasa bahwasanya setiap orang yang datang pergi dalam hidup itu memberikan kapasitas tersendiri oleh semesta. Mereka adalah orang yang dikirim kepada kita untuk membangun pertumbuhan jiwa dan spiritual kita juga. Mungkin dari sisi manusia kita berpikir Mas, wah ini menyakiti saya, tapi kalau dari sisi Tuhan kan enggak. Nah, kalau Iya, iya, misalnya iya. kita udah tahu kalau misalnya trauma saya sekarang ini ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu saya, itu membuat diri kita lebih bijaksana gitu loh Mas. Kita lebih bisa menyikapi kehidupan kita sekarang dengan legowo, enggak yang komplain. Gak habis-habis ya Madam ya. Mm-mm. Aduh, Dan tuh komplain itu teman-teman. energi Hah, komplain menghakimi oh, diri sendiri itu yang paling banyak dirasakan oleh wanita-wanita yang tertekan. Itu aduh. paling banyak tuh menghakimi diri sendiri, merasa tidak berguna, merasa bahwasanya dunia ini nggak adil. Terus yang paling sering, kok hidup aku begini sih? Nah, itu Terus bikin paling sering. status ya Madam ya. Iya, nah terus bucin. Nah, Aduh. aku itu dulu bucin banget ya. Dulu aku tuh bucin banget dulu. Tapi kalau sekarang lebih belajar tidak bucin, lebih yang kalau aku mau berkarir ya, aku berkarir dulu gitu. Yang lainnya ntar aja, itu udah semesta yang urusin gitu. Nah tuh teman-teman, bagi yang punya trauma-trauma yang mungkin galau tadi, aduh aku kok tiap wawancara ketolak-ketolak terus, atau mungkin duh aku kok gampang sekali sih bucin, gampang sekali untuk jatuh cinta, mudah sekali jatuh cinta. Nah hati-hati tuh, mungkin dulu di past life, di kehidupan di masa lalunya itu mungkin ada sesuatu, mungkin ada sebuah karma yang memang harus dilunasi di masa sekarang.
Nah, Iya, dengan benar. PLR ini mungkin bisa jadi satu terapi, mungkin jadi satu jalan pintas juga ya, Madam ya, Iya, untuk benar. Nah, segera melunasi karma di masa lalu. Ya kan, Bunda? iya, bisa. Jadi contoh begini, ada salah satu klien saya itu yang dia sampai 4 kali itu susah punya anak, selalu keguguran kan. Jadi keguguran melulu, keguguran melulu. Nah, pada saat pengen di PRL, sebenarnya dia cuma pengen pengen tahu aja kenapa sih selama hampir berapa tahun ini kok selalu keguguran, keguguran. Dan yang anehnya itu, Mas, ketika kita PRL, kita baru tahu ternyata dulu leluhurnya itu mempunyai satu utang keilmuan yang memang harus mengorbankan cucunya kayak itu. Oh. Nah, itu kan sesuatu yang hal dugaan gitu. Nah, pada saat itu kita bantu ngeberesin. Jadi di situ ada forgiveness gitu. Ada pelepasan, ada kayak misalnya channeling. Jadi kita bisa bisa kayak channeling ke masa dulu itu sebenarnya leluhur itu perjanjian apa sih sampai misalnya kenapa sampai cucunya yang harus dikorbankan itu. Cuma kalau pada PRL ini sebenarnya nggak terlalu kita tanyakan kenapa. Pada saat itu kita lebih senang langsung ngekat gitu. Langsung ngekat pada saat itu. Kalau yang bisa diberesin langsung diberesin. Kalau misalnya kita harus forgiveness ya harus forgiveness, tetapi biasanya dia nggak bisa sekali, bisa jadi kan akar masalahnya di situ ada akar masalah yang baru lagi gitu. Jadi kadang-kadang orang pikir kalau sudah PRL sekali udah oke, belum tentu, karena di alam bawah sadar itu banyak sekali apa yang harus kita beresin. Contoh misal kalau kita hipnosis orang atau kita self hipnosis diri kita sendiri, kadang-kadang coba deh bertanya sama diri sendiri. Misalnya dalam kondisi meditatif atau meditasi. Kalau kita meditasi aja suka kita tanya ya sama inner child kita, tanya begini doang. Apa sih yang membuat kamu sering bersedih? Gila, itu bisa banyak loh yang keluar memorinya. Kamu bisa nangis tersungu-sungu. Atau kita tanya ketika kita meditatif itu, apa sih luka-luka yang masih belum beres di hati kamu? Itu aja sebenarnya banyak, apalagi kamu di guidance oleh orang, aduh itu lebih-lebih banyak lagi. Jadi mungkin di dunia nyata suka orang merasa begini, di dunia fisik ya, aku fine-fine aja, nggak napa-napa. Padahal sebenarnya ketika di hipnosis itu banyak sekali trauma-trauma. Tapi yang paling banyak klien aku yang tangani itu sebenarnya Mas Haris, trauma masa kecil, hampir rata-rata trauma masa kecil. Aduh. Mungkin karena masyarakat kita SDM-nya rendah ya kan kita banyak yang terlahir ya masih susah gitu ya. Nah, rata-rata yang aku pas lab itu pasti trauma masa kecil, bisa jadi perlakuan dari orang tua yang kurang baik, bisa jadi dapat pelecehan seksual, ada juga. Terus waktu itu saya pernah pas live orang juga itu, waktu itu susah jatuh cinta kepada orang lain gitu. Ternyata tuh susah jatuh cinta aja kita yang ini bingung susah ya. Ya. Susah jatuh cinta, dia susah mencintai orang gitu. Ternyata ketika di hipnoterapi pas live itu dapat memori, ada salah satu memorinya di salah satu kehidupannya dahulu kalanya itu mendapatkan pelecehan, Mas Aris. Nah, jadi itu kan simpel banget kan di kehidupan sekarang, kok susah ya suka sama cowok gitu, susah jatuh cinta. Nah, ketika kita hipnoterapi pas live dapat memori itu, akhirnya kita beresin, dia nangis terseduh-seduh, tapi kita lakukan langsung forgiveness pada saat itu, karena ketika dapat pelecehan itu masih umur 5 tahun dan itu di dalam mobil oleh pamannya sendiri gitu. Jadi ya banyak sekali yang kita dapat pada saat orang mau pas live ke kita, tujuannya A, ketika di PRL itu malah kebuka semua sampai ke akar-akarnya. Nah, sebenarnya kita ini banyak loh akar-akar dari diri kita yang kita belum beresin gitu. Karena kita ngerasa kita fine-fine aja gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nih ada sesuatu di dalam diri yang nggak beres, sebenarnya datanglah ke hipnoterapi, karena nanti teman-teman akan di guidance, akan dibantu. Nggak usah takut pikir di ini ya Mas Aris, di hipnotis nggak kok. Kayak di televisi dikerjain ya Madam ya. Bukan begitu. Kalau di
di televisi itu kan untuk Entertain ya. entertain. Jadi ya kalau untuk entertain itu memang ya begitu, itu kan settingan. Nah, sebenarnya kita banyak video-video Mas Aris, klien-klien yang di hipnoterapi, nantilah di session kedua, tapi wajahnya di ini dulu deh, ntar Di hiding dulu ya, buat di hiding kejutan. dulu. Nanti di minggu depan PRL aku akan tunjukin beberapa video-video aku nge-guidance teman-teman yang di PRL. Ada pertanyaan Iya. lagi Mas Aris? Mungkin ada pertanyaan nih teman-teman di Facebook. Mungkin kalau mau nanya silahkan loh. Mungkin masih terpana. Mungkin kalau belum ada yang nanya, saya nanya nih. Oke, saya nanya ya. Boleh, silakan. Kebetulan nih ada teman saya nih, Madam nih. Ya. Dia ini menderita psikosomatis. Jadi Ya. psikosomatis ini ibaratnya dia itu nggak bisa kencing. Dia itu kalau lagi stres atau lagi banyak pikiran banget atau lagi banyak tekanan dalam hidupnya, itu dia nggak bisa kencing. Begitu dites di lab, dibawa ke dokter, normal, nggak ada apa-apa. Dokternya langsung bilang, ini fix adalah psikosomatis, silahkan ke psikolog atau ke psikiater. Nah, misalnya kalau di PLR, bisa nggak nih Madam, di past life regression, barangkali ada sesuatu nih di masa lalunya. Ya, bisa. Jadi seperti ini. Syarat utama untuk orang di PRL itu adalah orangnya mau dan juga mengikuti daripada guidance kita, ya karena kalau misalnya dia mau dengan kita terapi biasanya bisa, tapi tetap ke dokter jangan diberhentikan. Jadi tetap teknik ini kita jalankan. Biasanya 3 kali di past life itu udah beres kok. Itu pasti ada berhubungan dengan salah satu past life regresi dia. Nah, bisa juga dia stres. Contoh nih, saya pribadi kalau misalnya mau naik pesawat atau mau pergi, pasti selalu pengen pipis. Jadi dulu ngerasa kok sering begini, beli obat buat ayang-ayangan ya, kan supaya ayang-ayang. Nah, ternyata setelah aku di hipnoterapi, aku punya satu trauma masa kecil. Jadi dulu papaku itu kan seorang ABRI. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang salah, aku sering dibentak sampai aku pipis di celana pada saat umur 3 tahun. Nah, itu dapatnya memorinya itu ketika aku di past life oleh mentor aku. Jadi ketika aku sadar seperti ini itu tidak dapat. Nah, ketika di past life aku pengen tahu, nah penyakit aku suka pipis-pipis itu karena apa sih? Jadi aku ternyata mengalami traumatik pada masa kecil. Nah, ketika di past life aku kembali lagi ke masa kecil itu, terus ngerilis, mencoba melepaskan emosional itu dilepasin. Jadi pada saat itu aku forgiveness, ngemaafin. Jadi pada saat kecil aku umur 3 tahun papaku ngebentak itu, aku ngerasa pada saat itu saya sudah maafkan. Jadi dilepas. Jadi ternyata di cakra dasar itu mengalami suatu trauma. Jadi dia menyimpan emosional, menyimpan memori rasa sakit, rasa dibentak. Nah, ketika kita udah dewasa kan kita nggak nyadar itu ada. Nah, saat di hipnoterapi baru saya sadar bahwasanya baru ingat waktu kecil kalau dibentak gitu suka nangis gitu, langsung pipis kan di celana umur 3 tahun. Nah, itu ngebuat cakra dasar kita trauma. Nah, contoh seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang kita alami ada hubungannya dengan traumatik. Nah, contoh misalnya ada orang pernah datang ke aku itu dia penyakit lupus, pernah juga ada yang datang gitu. Tapi obat ke dokter tetap jangan diberhentikan gitu. Karena mungkin dari dokter ini kan secara fisik, nah dari kita ini secara emosional. Nah, ketika di past life penyakit lupus itu ternyata dia pernah hutang karma beberapa waktu yang lalu, dia mengalami beberapa penyakit di masa lampau, tetapi di masa lampau itu penyakitnya bukan penyakit lupus gitu loh. Nah, di masa sekarang dengan keadaan kondisi dia terlahir kembali di fisik yang baru yang sudah berevolusi, ya dinamakanlah itu penyakit lupus. Gitu. Itu sembuhnya berapa lama tuh Madam? Untuk yang penyakit lupus itu kan sesudah di PRL kita melakukan self healing. Jadi dia kita ajarin melakukan self healing setiap hari gitu. Nah, selama 7 bulan itu dia 75% sudah berangsur pulih. Makanya saya bilang tadi Mas,
bukan berarti segitu di PRL langsung just pleng, enggak juga. Setelah itu ada maintenance yang harus dia lakukan, pola hidup, nah kan pola hidup. Nah, pikirannya yang lentur, hati yang bersyukur itu penting banget, Mas. Oh iya iya iya. Lentur, hati bersyukur, stay feel good, penting. Terus yang ketiga, ya komunitas atau circle daripada keseharian itu penting. Itu juga membangun daripada pribadi kita, kehidupan kita, kesehatan kita. Makanya kalau ngerasa punya teman-teman yang nggak bagus, yang gimana-gimana, ya segera aja menjauh dari Segera lingkungan itu. hempas ya. Hempas. Oh iya nih, Madam. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya ada pertanyaan nih di sini. Pertanyaan titipan sih, karena mau pas live regression nih. Ayo mau nanya apa nih? Mau sama Madam Louis nih. Rata-rata apa sih motivasi atau keluhan yang dirasakan oleh para pasien? Jadi intinya rata-rata pasien yang datang ke Madam ya. Rata-rata tuh keluhannya apa? Sampai mereka tuh minta, Madam tolong dong, saya di past life regression, saya ada masalah nih gitu. Kebanyakan sih yang datang itu kalau udah mentok dengan paranormal lain, biasanya kayak gitu. Kebanyakan. Paranormal lain? Ya, biasanya kan banyak berobatnya ke paranormal, atau orang-orang pinter. Nah, ternyata sesudah misalnya ke orang pinter atau ke paranormal itu nggak berhasil, biasanya datang ke kita buat di PRL, kayak mencari akar. Nah, sebenarnya PRL ini kan gunanya untuk mencari akar permasalahan daripada penyakit. Mungkin penyakit kita ada penyakit medis atau non medis gitu. Jadi sebenarnya mencari akarnya. Nah, kebanyakan yang datang ke kita itu sebenarnya udah mentok kemana-mana akhirnya datang. Itu sih. Kalau yang sengaja pengen datang itu jarang-jarang sih. Kebanyakan ya udah mentok ya baru datang ke kita. Jarang-jarang orang melakukan PRL itu karena kesadaran. Ya mungkin 10/2 deh. Non medis itu katakanlah misalnya kena guna-guna lah, kena pelet lah dan sejenisnya kayak gitu, bisa juga ya Madam ya. Nah, jadi misal ada seseorang merasa kalau dia disantet orang, ternyata ketika di PRL nggak disantet gitu loh. Kebanyakan malah nggak disantet kebanyakannya gitu. Kebanyakan apa tuh Madam? Menyantet diri sendiri ya? Iya, kebanyakan menyantet diri sendiri dengan pola pikir, jadi merasa disantet gitu. Nih teman-teman saya tuh kadang-kadang suka ini, aku kayaknya jodohnya dipagerin deh, yakin. Jadi kadang-kadang orang, tapi itu sugesti sih. Jadi gini, kalau misalnya orang gagal dalam satu hubungan, contoh kayak aku pribadi gitu ya, setelah suami wafat aku gagal beberapa hubungan, aku suka ngerasa bahwasannya nggak pengen menjalin satu hubungan lagi gitu, karena kayaknya wah pria-pria nggak ada yang baik kayak gitu ya. Itu kan jadi kita tersugesti. Kenapa? Ternyata itu harus dicari dulu akar permasalahan pertama kali kita jatuh cinta yang menyakiti kita siapa gitu. Nah, itu harus dicari. Nah, kayak Mas Aris nih, mungkin Mas Aris nih pernah sakit hati dulu siapa? Aduh. Nah, itu harus diberesin karena kadang-kadang kita tidak menyadari, kita selalu mencari kesalahan daripada orang lain, mencari kesalahan dari situasi dan kondisi, tapi kita nggak menyadari bahwasanya alam bawah sadar kita merekam, menyimpan, mengcopy bahwasanya dulu aku pernah merasa sakit hati loh zaman dahulu kala. Jadi itu nggak mesti di past life ya. PRL ini bisa juga buat regression ya pada masa kita dalam kandungan, Mas, itu sering. Jadi nggak harus mungkin pada saat masa Candi Borobudur, pada masa dinasti Ming, enggak ya, mungkin mundur bisa saat kita sekolah dulu atau saat kita TK ya Bunda ya Madam ya. Salah satu contoh, ada seorang pria, dia suka banget KDRT mukulin istrinya gitu. Nah, selidik karena biasanya kelakuan seseorang ini pasti berhubungan dengan genetik, dengan DNA, itu udah pasti banget, karena 50% daripada sikap kita, karakter kita itu adalah copy paste daripada orang tua yang merawat kita, ya kan? Nah, contoh kenapa si pria ini suka memukuli istrinya? Ternyata bukan karena dia tidak dididik baik oleh kedua orang tuanya. Kan kalau pikiran orang kan suka gini, suka banget tuh mukulin istrinya. Dulu mak bapaknya nggak ngedidik kali, kan suka begitu kan. Nah, tuh mak bapak disalahin ya kan.
Padahal enggak juga. Jadi ketika dia di PRL, ternyata nih Mas Haris, dia kembali ketika dalam kandungan. Jadi pada masa dalam kandungan ternyata ibunya itu pengen gugurkan dia. Nah, akhirnya di dalam kandungan pun si bayi sudah dapat merasakan penolakan oleh dunia gitu. Jadi dia sudah ditolak, dia sudah merasa bahwasanya dia pengen dibunuh, dan dia dalam kandungan itu sering ngedengar bahwasanya ibunya pengen gugurin dia. Nah, akhirnya sesudah dia lahir ya, alam bawah sadarnya, kesadarannya menyimpan bahwasanya gue dendam nih sama perempuan-perempuan. Akhirnya dia jahat sama ibunya, dia jahat sama istrinya, dia selalu mukulin istrinya gitu, KDRT. Nah, seperti itu. Ketika di PRL, kita kembali ke dia di dalam kandungan ibu, terus melakukan forgiveness antara ibu dan dia gitu, diberesin, dan itu nggak bisa sekali gitu, 1 sampai 3 kali sampai akar daripada itu kan menyimpan emosional, menyimpan memori emosional ketika di dalam kandungan gitu. Jadi PRL ini bagus sekali ya, menyangkut beberapa aspek, nggak seperti yang dipikirkan orang. Bisa untuk penyakit, bayangin, bisa untuk modeling, bayangin. Kamu pengen jadi artis, datanglah kepada saya akan profiling kamu melalui hipnoterapi. Jreng ya. Terus mau pengen jadi apa gitu, tapi yang namanya profiling ini kan nggak bisa sekali, ada rule-nya, ada manajemennya ya, ada step by step yang harus dikerjakan dalam 3 bulan kayak gitu. Jadi jangan datang ke saya 1 kali kamu langsung cetar, pengen pintar, pengen magnet money, atau bahkan dengan hipnoterapi ini juga bisa mengakses finansial, Mas. Jadi Anda nggak perlu pesugihan ya kan? Cukup memperbaiki programmingnya ya, madamnya lewat hipnoterapi. Pakai aja pesugihan modern. Kalau pesugihan dulu kan pakai bunga-bunga dan duit. Nah, kita nggak usah pakai pesugihan itu. Pakai aja pesugihan yang ada di dalam diri kita sendiri tanpa ada macam-macamnya lah. Gitu. Aman ya. Jadi itu bagi teman-teman semua, silakan loh teman-teman yang mau bertanya, jangan sungkan-sungkan. Jadi hipnoterapi past life regression ini sangat-sangat bermanfaat. Kita kalau pengen cepat dapat jodoh, keuangan, pengen jadi artis, datang saja. Dan Madam Louise ini sudah bersertifikat ya, makanya ada CHT di situ. Ngomong-ngomong nih, Madam Louise ini belajar hipnoterapi ini udah berapa tahun nih? Dan prakteknya udah berapa tahun nih? Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sertifikasi hipnoterapi, tapi udah dari beberapa sertifikasi dan pengalaman. Karena apa sih bedanya past life regression atau hipnoterapinya Madam Louise sama yang lain? Tadi udah terjawab ya, paket komplit. Nah, segera hubungi aja di DM ya. Nanti kita akan share nomor WhatsApp-nya Madam Louise bagi yang mau konsultasi di deskripsi ya, di deskripsi. Di PRN tuh sebenarnya dihipnotis nggak sih? Rasanya gimana sih gitu? Jadi ini pertanyaannya ada 3. Pertanyaan pertama adalah